Setelah dipangkas ini apa yang dilakukan? Ini kita semprot dengan larutan insektisida dan fungisida. Kalau ditanya wajib nggak Om? Wajib banget, dan jangan sampai tidak. Jadi gini, kalau kita habis pangkas pembuahan, itu kita pantangan Om untuk kita melakukan penyiraman. Karena kenapa? Karena tidak ada daun misalnya nih, nggak ada daun misalnya. Satu itu, karena tidak ada daun, kalau kita siram kan artinya mengendap tuh. Unsur air itu mengendap di media. Nanti kalau kan tidak ada yang memproses secara fotosintesis, tidak ada proses transpirasi-respirasi, itu yang ada akan terjadi pengendapan kadar air di dalam media. Itu akan terjadi yang namanya risiko busuk akar. Habis saya pangkas nih. Jenis apa tuh? Anyuta ini. Anuta ya. Saya pangkas pembuahan. Om, ini kenapa dikasih daun-daun masih sisa, nggak ditotalkan dihap? Oh iya. Hilangkan tuh. Biasanya itu total, tapi karena ini ada beberapa yang transisi tuh, karena memang ini masih muda Om. Masih muda, jadi ya. Masih muda itu apanya? Umurnya pohon? Ken atau tersiernya masih muda. Pembuahannya masih muda tuh. Jadi selama dia masih ada daunnya masih bagus, kita pertahankan untuk apa ya? Untuk dia mampu berfotosintesis satu. Kedua, buat dia estafet nutrisi. Daun dari daun ke dia ke bat yang kita harapkan pecah. Kayak gitu. Tapi kalau misalnya ini udah tua semua, seperti kayak tamaki, itu pasti saya buangin. Total, selama daunnya masih kita untuk bisa dimanfaatkan buat fotosintesis, jadi kita manfaatkan. Tapi kalau daunnya sudah rusak atau sudah terlalu mengayu si tersiernya, pasti saya buang atau saya total. Perbatasan ini ya? Iya. Ini kan mengayu nih ya kayu. Ini kan muda ini ya. Transisi. Dipotong yang muda ya? Ya. Jadi sebenarnya masih muda semua ini. Ini juga masih muda, mengayu juga masih muda. Baru kayu banget ya. Baru apa namanya? Transisi. Intinya kalau kan posisi transisi itu persentasi pembuahan itu lebih besar Om, kayak gitu. Karena kenapa? Karena pada cabang transisi itu adalah cabang saat dia sedang matang-matangnya itu Om, nutrisi itu sedang baru matang-matangnya, kayak gitu. Performa dia untuk sprout atau shootnya itu nanti lebih cepat, kayak gitu. Terus kedua, kepastian bahwa nutrisi itu sedang berlangsung dinamis ya saat fase transisi. Seperti itu Om. Tips supaya rata itu Om, ukurannya mirip-mirip itu semua tersiernya nih. Tips biar rata, pertama-tama pastikan di fase vegetatifnya dulu. Kuncinya ada pada vegetatif. Gimana caranya di fase vegetatif kita berorientasi kepada tingkat kesuburan. Buatlah pohon Anda menjadi subur mungkin. Karena kalau pohon itu subur itu kan identik dengan tidak ada hama, tidak ada jamur, atau subur itu kan identik dengan prima atau sehat. Kalau percabangannya itu kita bisa rapi, artinya sebelumnya saya tuh pastikan pohon saya dalam keadaan subur mungkin. Kayak gitu. Karena kenapa? Pohon kalau subur, semua cabangan jalan Om. Semuanya jalan, nggak ada yang stuck. Semuanya jalan ya, tinggal kita nih membentuk, menyesuaikan bentuk seperti apa, mau tulang ikan rapi atau trellis rapi, kayak gitu. Intinya adalah kuncinya kejar orientasi tingkat kesuburan. Jadi buatlah pohon sesubur-subur mungkin, karena kalau pohon subur percabangan semua jalan, kayak gitu. Biasanya kalau direkomendasikan tuh pangkas ranting ini pagi, sore atau siang hari? Kalau saya sih sebisa mungkin pagi, apalagi kalau masih menyisakan daun nih, sebisa mungkin pagi Om. Karena apa Om? Karena masih bisa ngebantu untuk transpirasi atau fotosintesis, kayak gitu. Jadi tadi seperti saya bilang, mengapa ada daun. Nah, daun ini buat ngebantu percepatan shot atau bud break atau pecah bud ini, ngebantu lebih cepat, kayak gitu. Karena ngapakah dia sejatinya estafet nih, ngebagi nutrisi dari dia ke dia ke dia. Jadi masih ada siklus, kayak gitu, lebih cepat aja. Nutrisi ke sana juga sebenarnya sama seimbang aja. Sama Om. Walaupun seimbang. Jauh dari media tanam. Sama, seimbang aja. Sama ya. Sama. Karena kenapa? Kita tuh sudah bentuk yang namanya arem. Aremnya nih. Ya, arem itu seperti bisa dibilang keran lah. Ini ya. Ya, ini kayak gini nih, arem keran. Nah, ini bisa dilihat ini cabang abadi Om namanya. Nanti nggak akan dipotong. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ke-7. Berarti ini artinya nih saya udah melakukan percobaan pembuahan itu ke-7 kali. Pemangkasan 7 kali ya? Ya, tuh ini arem, untuk lihat Om.
sudah besar kayak gini. Kalau arang besar pasti cannya itu bakalan subur. Karena udah ada kerannya gitu loh. Tadi 7 kali foundation pruning kan artinya? Iya, berarti saya sudah melakukan percobaan pemangkasan ke-7 kali. Kayak gitu kan bisa dilihat dari bekas pangkasannya. Setiap habis buah nanti dipotong. Saya pasti foundation pruning. Sini. Pasti saya foundation pruning ya. Setiap 1 kali buah pasti foundation pruning ya. Artinya dia dipotong semuanya Om sampai Regenerasi sini ya? percabangan. Sampai sini Om ya? Yes. Tinggal 1 ya, tinggal 1 ini ya. Ya. Apa sini ya? Ya. Disisakan 1 bat ini ya. Ya. Oh ini dari sini Om, bukan dari sana. Mana? Ini dari sini. Iya, dari sini. Bisa dari sana juga. Bisa. Ada 2. Ada 2 ya. Memang 2 nih ya, 2 Iya, ada double 2. ya. Sengaja ya Om, double ya. Sengaja karena dua-duanya berpotensi. Tapi kalau yang satu kurang berpotensi ya kita kita buang. Tapi karena dua-duanya berpotensi ya why not kayak gitu. Setelah dipangkas ini apa yang dilakukan? Ini kita semprot dengan larutan insektisida dan fungisida. Kalau ditanya wajib nggak Om? Wajib banget dan jangan sampai tidak. Karena kenapa? Karena ketika kita habis pangkas, kita pastikan melakukan penyemprotan agar apa? Agar sisa-sisa daripada inang-inang OPT, organisme pengganggu tanaman, itu kita bantai. Kita habisin. Semprot sebasah-basah mungkin. Jangan sampai ada celah yang tertinggal atau ada celah yang tidak basah. Pastikan basah seperti seakan-akan di pohon direndam gitu. Agar apa? Agar tidak ada celah inang-inang OPT, organisme pengganggu tanaman itu hidup. Mengapa? Nanti ketika dia sprout, ya kan, shot-shotnya ini nanti sehat Om. Dia sehat. Kayak gitu. Nggak ada gangguan OPT karena udah kita dibantai di awal. Kayak gitu. Satu itu. Kedua, setelah kita melakukan penyemprotan insektisida dan fungisida ini, langsung 15 menit kemudian setelah kering, jeda 15 menit kemudian setelah insek dan fungi, semprot ZPT Om. Zat perangsang tumbuh. Kalau saya di sini pakainya atonik kayak gitu. Biar apa? Biar mempercepat yang namanya buat ini shootnya itu lebih cepat. Satu. Kedua, lebih sehat, lebih punya tenaga, powernya itu lebih punya performa powernya. Nanti bisa kita lihat shotnya itu tebal-tebal gitu, pucuknya gede-gede. Karena kenapa? Karena kita bantu atonik ZPT kayak gitu. Om kalau yang di dalam itu artinya apa itu? Mereknya pakai merek apa? Ini saya pakai Amistartop. Amistartop Dan Agrimek. Agrimek. Insek dan fungi saya campur jadi satu. Ini Hitungannya? saya 1 liter ini karena ini kita penyemprotan pemangkasan, jadi pakai dosis lumayan lah. Saya masing-masing itu tadi 10 tetes per 1 liter air. Jadi inseknya 10 tetes, funginya 10 tetes per 1 liter. Per 1 liter ya. Tinggal dikali nih berapa liter kayak gitu. Itu 10 liter ada nih. Ya, tinggal dikali. Kenapa harus agak kenceng dosisnya? Biar kita memastikan nih inang-inang ini kita bantai Om. Iya. Om ini kalau sebelum dipangkas siram jenuh itu alasannya apa Om? Oh iya itu. Jadi gini, kalau kita habis pangkas pembuahan, itu kita pantangan Om untuk kita melakukan penyiraman. Karena kenapa? Karena tidak ada daun misalnya nih, nggak ada daun misalnya. Satu itu, karena tidak ada daun, kalau kita siram kan artinya mengendap tuh. Unsur air itu mengendap di media. Nanti kalau kan tidak ada yang memproses secara fotosintesis, tidak ada proses transpirasi-respirasi, itu yang ada akan terjadi pengendapan kadar air di dalam media. Itu akan terjadi yang namanya risiko busuk akar. Satu itu. Kedua, mengapa kita sering jenuh? Karena nanti kan setelah kita pangkas kan tidak kita siram lagi tuh Om. Sampai dia nanti sprout bawa bunga atau sampai dia sprout shot gitu. Kayak gitu. Jadi mengapa harus disiram jenuh? Nah, air itu untuk cadangan sampai dia bertunas kayak gitu. Terus apakah tidak takut kekeringan Om Arga? Tidak takut kekeringan karena kenapa? Karena cadangan nutrisi itu banyak kan udah kita kasih siram kayak gitu. Dan pupuk juga udah banyak ya? Iya, pupuk udah jalan, udah masuk ini. Sudah ke jaringan pohon ya? Dan tambah lagi, resiko kalau kita melakukan penyiraman setelah pangkas itu bisa jadi zong Om. Bisa jadi zong, karena kenapa? Karena lebih banyak larutan kadar air yang masuk lagi Om. Kayak gitu, jadi kayak seakan-akan tuh nutrisi atau pupuk itu kalis. Jadi ya memang harus puasa air ya? Puasa air, jadi siram jenuh, setelah siram jenuh kita pangkas. Setelah kita pangkas itu jangan dilakukan penyiraman sampai disemprot. Itu bukan stres air ya itu? Bukan stres air, bukan.
Kalau Itu malah steril kita air kembungin sebelum air. pangkas ya. Sebelum pangkas. Justru kita malah kenyangin air gitu. Mengapa kenyangin air? Ya itu tadi buat cadangan nutrisi dari pertama dia pangkas sampai dia semprot kayak gitu Om. Siap, biasanya kalau di sini dari pangkas sampai bertunas terubus itu berapa lama? Berapa? Paling lama 2 minggu. 2 minggu ya, paling Tapi lama ya. kalau kita pastikan bahwa kondisi pohon itu sehat, apalagi kita pangkas tuh bleeding. Bleeding tuh kayak netes gitu. Menetes Ya, air itu mata. biasanya tuh baru seminggu aja tuh udah mau semprot. Kayak gitu. Jadi kalau dia tersier itu menangis, Menangis, pasti bleeding. itu Namanya bleeding Om. berdarah. Berdarah. Iya. Jadi itu indikatornya dia akan berbunga. Bukan berbunga, indikatornya pohon itu dalam keadaan prima atau dalam keadaan iya, sehat. iya. Artinya ketika dilakukan pemangkasan itu nggak lama lagi bakalan semprot. Bisa 1 minggu ya udah pada semprot kayak gitu. Karena kenapa? Itu kondisi dalam pohon sedang prima. Siklusnya sedang dalam keadaan prima. Cara nyemprotnya yang benar gini Om. Gimana tuh? Pertama-tama di batang kita basahin, jangan Bawah. sampai ada selak yang tidak basah. Nah, pertama batang primer, terang. Lalu sekundernya ini kita pastikan benar-benar basah, ya kan? Pastikan benar-benar basah. Oh, awalnya di primer dulu ya, sama Primer sekunder dulu. ya. Diurut aja, biar pasti. Dari bawah. Biar pasti. Basah kan? Udah basah seakan-akan direndam. Kita jangan kasih selah. Berarti bolak-balik dari sisi tembok juga Om, kalau memang nggak ada temboknya. Ya boleh. Tuh, ini juga basah Om. Tuh. Karena pressure-nya ini kan mesinnya ini 110 PSI. Ini benar-benar kencang banget. Nah, setelah kita pastikan batang primer dan sekunder sudah basah, lanjut ke ken atau tersier atau cabang pembuahan. Kayak gitu. Ini penting nih Om. Ini sepele tapi krusial. Mengapa? Ya untuk memastikan bahwa nanti ketika dia sprout, shot-shotnya itu bakalan sehat. Kayak gitu. Nggak ada yang ganggu. Karena apa? OPT-nya kan udah kita bantai nih di awal. Udah mati semua ya. Inang-inangnya udah kita pastikan mati. Telur-telurnya. Ya. Telur-telurnya. Tempat-tempat dia bersembunyi di selak paling kecil sekalipun. Kayak gitu. Jadi benar harus dipastikan nih Om. Ini banyak teman-teman ini kayak apa ya? Kurang ini ya, baca kuyup ya. Intens ya, bisa jadi kurang kuyup. Gitu. Kita benar-benar pastikan basah. Seakan-akan pohon ini direndam. Biar nggak ada celah sedikit pun celah itu kering. Karena bisa jadi yang namanya kering itu, namanya hama itu kan kecil dia. Mikro. Bisa aja dia bersembunyi di celah-celah yang kita nggak tahu. Gitu. Jadi benar-benar pastikan ini full basah Om. Gitu. Jangan kasih celah si hama itu untuk hidup. Kita bantai si hama. Om, ada di kolom komentar tuh yang bertanya, ini pakai pestisidanya sistemik atau apa kontak. Nah, ini pakai sistemik atau kontak? Kalau lagi pemangkasan setelah pembuahan itu bebas mau pakai kontak atau sistemik. Kayak gitu. Intinya kontak atau sistemik itu dibedakan jeda waktunya saat fase apa? Saat fase vegetatif dan fase buah. Ketika fase buah, apalagi buah itu sudah dalam keadaan full polinasi full variation, itu udah wajib pakai kontak Om. Pakai kontak ya. Ya. Nah, kalau ini saya pakai kontak karena Ini memang kontak. adanya kontak Agrimax. Kalau sistemik masuk ke jaringannya, ke Iya. jaringan pohon. Iya, nggak apa-apa pakai sistemik pun bagus banget malah. Karena saya lagi nggak ada sistemik. Cuma ketika udah berbuah dan siap panen sebaiknya pakai kontak ya. Pakai kontak. Karena mau kita menghindari konsumsi residu ya. ya tidak masuk ke jaringan buah ya, itu Iya. si fungisida dan Iya, pestisida, betul Om. insektisida. Bleeding itu dia juga menjadi indikator bahwa pohon itu dalam keadaan prima. Artinya siklus itu dalam keadaan prima, pohonnya dalam keadaan sehat. Nah, kalau pohon ini bleeding, biasanya nggak sampai 2 minggu itu udah semprot Om. Dan semprot itu pasti sehat. Gede-gede itu. Bawa bunga biasanya. Insya Allah bawa bunga. Kalau bunga atau tidaknya itu tergantung kita memastikan dia nutrisinya itu masuk atau enggak. Tapi intinya yang namanya bleeding itu dia indikator penentuan bahwa si but-but ini semprot itu cepet. Biasanya nggak sampai 1 minggu tuh udah gendut. 1 minggu udah pada semprot kayak gitu. Kalau dia bleeding kayak gitu. Kalau dia nggak bleeding biasanya semprotnya lama Om. Performanya itu lagi down kayak gitu. Nah, bisa jadi kalau kan pangkas di saat fase bud expired itu biasanya tidak bleeding. Makanya pangkasnya itu jangan sampai bud expired. Seperti kayak gini nih transisi atau baru coklat. Bud expired itu jangan kempes ya Om. Bud expired itu kempes terus udah terlalu mengayu nih. Oh, terlalu ini ya, mencoklat Udah kayu. terlalu mencoklat. Nanti ketika dipangkas semprotnya lama, kayak nggak punya tenaga gimana sih Om? Jadi kempes, sekalinya ngempos. semprot itu udah satu semprotnya lama. Kedua sekalinya semprot kecil, kayak nggak ada tenaga. Kayak gitu. Jadi
pangkaslah dalam keadaan dia performanya itu lagi sebaik-baiknya atau performa lagi sebagus-bagusnya. Jadi kalau kan dalam anggur itu kita harus main feeling. Jadi bukan hanya teori juga, tapi feel itu saat masa pemangkasan itu fasenya harus ditahu juga. Kayak gitu. Feel-nya itu apa? Ngebaca situasi dan kondisi bahwa pohon itu dalam keadaan prima. Jadi kalau kita pangkas dalam keadaan prima, nanti sprout itu kayak punya tenaga gitu, Om, punya power. Kayak gitu. Jadi feel juga bermain, bukan hanya teori, bukan hanya ilmu, tapi feel juga bermain. Kayak gitu di dalam Perasaan seni ya? anggur. Ya. Kayak kira-kira ini lagi performa lagi bagus nggak kayak gitu kan? Perasaannya kita kayak ini feelingnya gitu ya. Iya, feeling. Perasaannya oh cocok nih buat dipangkas. Iya. Kayaknya nih feel-nya lagi enak nih, lagi bagus nih gitu. Pangkas. Kayak gitu. Insya Allah nih Om, kalau kita pangkas dalam keadaan transisi, satu udah pastikan. Kedua, kita memastikan bahwa anggur yang kita pangkas itu nutrisinya udah terpenuhi. Artinya kita udah memastikan udah bener banget nih kita nih penanganan atau perlakuannya sebelum melakukan pemangkasan. Kayak gitu. Perlakuan apa? Perlakuan generatifnya. Persiapan generatifnya udah kita pastikan. Satu. Kedua, pangkas lagi transisi. Kayak gitu. Nah, ketiga, kemarin lagi saat kita memanage percabangan nih. Kan saya kan 15 semua tuh, rata-rata 15 atau masing-masing semuanya setinggi ini. Kan saya lakukan SMB itu bunga. Udah langsung aja pangkas Om. Insya Allah 99,99% pasti berbunga. Kayak gitu. Alhamdulillah saya setiap melakukan pemangkasan alhamdulillah pasti berbunga gitu. Karena apa ya? Mungkin saya main feel. Nah, di samping feel-nya itu ya kita pastikan juga gitu. Penanganan sebelumnya, persiapan sebelumnya, perawatan sebelumnya. Pastikan bahwa pohon itu dalam keadaan prima dan pohon itu dalam keadaan nutrisi yang sudah terserap secara optimal. Om, ini kita udah nunggu 15 menit nih, udah mungkin mulai mengering nih. Nah, setelah pestisida tadi, apa yang diaplikasikan nih? Masih gendong-gendong lagi nih? Tadi Tapi kan kayaknya beda nih Om ya? beda Om, beda tuh. Ini kita larutan atonik Om. Atonik? Atonik itu ZPT. Zat Mereknya perangsang atonik itu? tumbuh. ZPT mereknya atonik. ZPT itu zat perangsang tumbuh. Aplikasinya, komposisinya berapa itu? Per 4 liter itu satu tutup atonik Satu tuh itu, kemasannya? satu tutup kemasannya 4 sampai 5 liter air. Nah, itu kita melakukan penyemprotannya setelah jeda penyemprotan insek dan fungi. 15 menit setelah jeda insek dan fungi langsung hajar nih Om. Oh ini ya. Pakai ZPT. Udah mulai mengering nih kan. Ya. Pakai Sama atonik. caranya pun dari mana? Dari batang dulu. Fungsinya untuk supaya subur. Punya power Om. Power. Mempercepat pertumbuhan bud, mempercepat masa short namanya. Short itu bud break ya atau bud pecah. Tunas lah ya. Bertunas, lebih mempercepat dia bertunas, sprout, dan memastikan nanti kondisi sprout itu lebih sehat Om, lebih prima. Berarti ini sistemnya sistemik gitu, masuk ke jaringan pohonnya. Ya intinya foliar itu ya bisa masuk ke jaringannya. Dan satu lagi Om, setiap kita mau melakukan pemangkasan, setiap kita melakukan penyemprotan, baik itu penyemprotan insek fungi atau penyemprotan foliar itu wajib pakai masker Om. Supaya aman ya Om, nggak terisap. Iya. Terhirup. Safety first. Saya juga pakai ini masker kayak Om Arga. Iya. Biar aman waktu syuting. Cara nyemprotnya pun sama. Sampai basah kuyup ya. Sampai basah kuyup. Nanti Ini berapa kali aplikasi? sekali aja. Oh kirain per minggu di semprot, enggak ya? Enggak. Karena kalau pohon habis kita pangkas lalu dia bleeding atau netes itu biasanya cepet Om. Seminggu aja udah sprout Om. Udah sprout ya, sudah terubus. Tambah lagi kita aplikasi ZPT, zat perangsang tumbuh, wah cepetan lagi. Kayak tamaki saya tuh kemarin di rumah, baru juga pangkas, 1 minggu udah pada sprout semua. Bahkan satu cabang ini ada yang 4 but pecah semua, sampai belakang pecah. Karena ngapa? Performanya kuat. Nah, oke nih Om, setelah kita melakukan perawatan dan penanganan secara intensif, pohon juga kita sudah melakukan penanganan secara maksimal, kita sudah melakukan pemangkasan, tinggal satu nih Om. Apa tuh Om? Berdoa Om. Iya. Kita berharap sama yang di atas, semoga segala sesuatunya diberikan secara maksimal. Agar kita mendapatkan hasil sesuai
yang kita harapkan. Amin amin ya rabbal alamin.